back to my channel. Hey. Oke teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas lagi tentang berita yang lagi viral dimanapun itu ya, baik di TikTok, YouTube, terus juga Google, Instagram, dan lain sebagainya. Pokoknya di semua media sosial pada ngomongin berita ini. Berita apa sih guys? Berita tentang pondok pesantren Al Zaitun yang diduga sesat. Wow, seru banget bukan? Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga like serta share, terus komen sebanyak-banyaknya agar gak cuman kalian aja nih yang tahu, akan tetapi orang-orang juga tahu nih ya video ini. Dan langsung aja kita ke pembahasannya. Oke teman-teman, Pondok Pesantren Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat. Hai teman-teman Indramayu, Jawa Barat, gimana kabarnya? Bisa dong komen di bawah. Yang dimana Pondok Pesantren Al Zaitun ini berdiri sejak tahun 1996, dimana pendiri dan sekaligus pimpinan pondoknya yaitu Prof. Panji Gemilang yang berkelahiran 1946. Jadi teman-teman, Pondok Pesantren Al Zaitun ini nggak cuman pondok baru gitu ya, dia pondok udah lama banget, bahkan pondok yang tertua gitu, yang terbesar juga sih di daerahnya, mungkin yang di daerahnya. Yang berdiri sejak 1996 gitu. Jadi bukan pondok pesantren baru. Dan pondok pesantren Indramayu ini udah terkenal dari dulu. Bukan terkenal karena apanya gitu ya, akan tetapi terkenal karena kontroversinya berita-berita miring yang berkaitan dengan pondok pesantren Al Zaitun ini. Dan ditambah juga setelah viralnya tata cara sholat id di pondok pesantren Al Zaitun, MUI melalui website resminya merilis semuanya pada tahun 2002, yang dimana MUI ini mencium keterkaitan pondok pesantren Al Zaitun dengan Negara Islam Indonesia atau NIIKW 9, yang dimana mereka itu telah dibubarkan pada 1962, dan MUI ini masih menunggu tabayun dengan pondok pesantren Al Zaitun hingga saat ini. Jadi bukan sekarang-sekarang aja nih guys, pondok pesantren Al Zaitun ini terkenal dengan kontroversinya tentang berita miringnya itu tentang pondok pesantren Al Zaitun yang melalui ajaran-ajarannya. Tapi udah lama tuh, dari 2002 MUI merilis semuanya tuh melalui website resminya. Kalian bisa cek aja ya melalui website resmi MUI. Nanti itu semua kelihatan tuh kontroversi tentang pondok pesantren Al Zaitun dan ya info-info penting lainnya gitu. Bahkan jadi NII ini adalah salah satu organisasi yang pernah dibubarkan pada tahun 1962 teman-teman oleh Majelis Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh ulama di Indonesia lainnya ya, karena mengajarkan yaitu ajaran-ajaran yang sesat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Akan tetapi teman-teman, pondok pesantren Al Zaitun ini melalui website resmi mereka yaitu Wikipedia mengatakan bahwasannya mereka ini tidak ada keterkaitan dengan NII dan mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Bahkan mereka itu menjunjung tinggi nilai Pancasila dan juga menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Lalu Kiai Haji Satori dari MUI Indramayu mengatakan di website Detik bahwasannya apa yang diajarkan atau tata cara sholat di Indramayu, maksudnya tata cara sholat pondok pesantren Al Zaitun ya, kok tata cara sholat di Indramayu, maksudnya tata cara sholat di pondok pesantren Al Zaitun ini tidaklah membatalkan, akan tetapi tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, aku juga pernah ngecek salah satu, maksudnya FYP gitu ya, di seliweran TikTok dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu alumni dari pondok pesantren Al Zaitun sendiri gitu, yang mengatakan bahwasanya kalau misalkan tata cara sholat id itu terjadi pada tahun ketika COVID gitu. Jadi kan ketika COVID ini emang tidak boleh namanya sholat berdempet-dempetan. Itu kan telah menjadi kontroversi gitu ya di kalangan kita, bahwasanya kan anjuran dari Rasul itu untuk merapatkan barisan agar tidak ada nih setan masuk gitu ikutan sholat gitu, maksudnya mengganggu manusia ketika sedang melaksanakan ibadah gitu. Nah
Akan tetapi ketika di Indramayu ini, maksudnya di Pondok Pesantren Al Zaitun sendiri, itu sedang melakukan protokol kesehatan juga gitu. Akan tetapi ya sama aja gitu ya, ada ketika dia sholat itu malah dijarang-jarang gitu. Akan tetapi ketika mereka makan-makan ya atau dempet-dempetan gitu. Aturan kan lebih mengutamakan sholat dulu, maksudnya ibadah dulu daripada hal yang berbau duniawi, makan dan lain sebagainya. Maksudnya makan-makan bareng gitu teman-teman, itu mereka berdempetan gitu. Dan juga mereka ini bukan kontroversi dari tentang tata cara sholatnya aja yang berjajaran, akan tetapi di situ ada salah satu umat Nasrani di situ juga ikut sholat, bahkan mereka ini saf yang paling depan gitu, saf yang paling depan sholat ya berjamaah sama mereka. Dan juga ada tuh salah satu nyempil gitu ya, ibu-ibu gitu di situ gitu teman-teman. Oke, dan lanjut kita ke pembahasan tentang kontroversi dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Oke teman-teman, kontroversi yang pertama nih yang viral banget sekarang itu tentang tata cara sholat dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini, yang dimana berbaurnya nih antara jemaah laki-laki dan juga jemaah perempuan gitu. Jadi tidak ada satir di antara mereka, tidak ada yang menutupi gitu, baik dari jamaah laki-laki dan juga perempuan. Dan tidak hanya itu teman-teman, akan tetapi mereka juga gitu ya, yang dimana sejajar jemaah laki-laki dan juga jemaah perempuan gitu, maksudnya sejajar. Kan biasanya kalau misalkan sholat itu ya jemaah laki-laki itu ya di depan, jemaah perempuan itu ya di belakang. Biasanya kan kita gitu ya, sunnah rasulnya kan gitu, maksudnya yang diajarkan oleh Rasulullah kan begitu. Nah sebenarnya gimana sih tata cara sholat gitu ya yang benar gitu, gimana? Dan kalaupun misalkan laki-laki lagi sholat nih, dua laki-laki ya, yang satu ini harus menjadi imam dan juga yang satunya lagi harus menjadi makmum. Dan gimana sih posisinya? Posisinya itu seperti mereka sejajar, tapi nggak sejajar, maksudnya yang menjadi imam ini agak maju sedikit ke depan, tidak boleh, nggak jauh-jauh teman-teman, dikit aja seperti inilah ya. Maksudnya jaraknya tuh kayak segenggaman tangan kayak gitu, agar nggak ada setan masuk. Dan itu telah dijelaskan gitu ya di dalam hadis sahih ya, nanti kalian bisa ngeliat aja hadisnya, aku taruh di sini. Nah pokoknya itu jarak antara kalau misalkan dua orang laki-laki sedang sholat, dan kalau misalkan ada tambahan lagi nih, ada cuk dua orang lagi nih datang, gimana sih posisinya? Posisinya itu maksudnya akhirnya makmumnya ini berjajar kayak gitu, posisinya itu berjajar, imamnya di depan, lalu makmumnya itu berjajar 1, 2, 3, maksudnya menyeimbangkan. Dan kalau misalkan ada lagi yang datang tuh misalkan suk-suk, nah yang datang pertama itu harus mengisi soft yang di sebelah kanan teman-teman. Jadi isi dulu soft yang sebelah kanan, seret, nanti datang lagi sebelah kiri, begitu seterusnya, seret, nanti anak taruh ya hadis-hadis sahihnya di sini, atau nanti ada cuplikan sendiri gitu ya teman-teman, ya entah di sini apa di mana gitu. Kalau misalkan anak bawakan satu-satu kayaknya terlalu panjang gitu videonya gitu, jadi anak taruh aja gitu di cuplikan ya. Nah begitu seterusnya. Dan bagaimana kalau misalkan sholatnya nih antara imamnya cowok, ininya cewek gitu ya, tetap teman-teman berada di depan dan di belakang. Posisi imam yang di depan, posisi makmum nih cewek di belakang. Dan begitu juga gimana kalau misalkan posisinya ada imam, terus juga ada ini laki-laki dan juga perempuan, itu sama aja. Imam di depan, terus makmumnya yang laki-laki dulu, set, isi baru yang perempuan gitu teman-teman. Kalau misalkan gimana kalau misalkan tata cara sholat untuk yang perempuan gitu, maksudnya cewek semuanya gitu. Nah karena tapi kalau yang cewek-cewek ini dia nggak boleh imamnya itu maju ke depan ya teman-teman, akan tetapi imamnya itu harus sejajar nih dengan mereka, garis lurus gitu ya. Misalkan ini imam, ini yang ceweknya, cewek gitu posisinya teman-teman. Gimana, udah paham? Udah dong pastinya. Iya. Dan teman-teman, kontroversi yang kedua itu adanya umat Nasrani yang ikut sholat id bersama umat Islam kayak gitu teman-teman. Jadi ketika sholat id itu ada umat Nasrani gitu ya, sholatnya begini gitu. Padahal kalau kita gini ya, kalau itu dia gini. Entah itu pokoknya ada
salah satu umat Nasrani di sana barisannya paling depan gitu, itu sama ibu-ibu lagi sampingnya gitu ya. Gimana itu, entah itu gimana tuh ceritanya gitu. Padahal pernah teman-teman, Hotman Paris, tahu kan ya Hotman Paris yang gini-gini tuh. Nah itu beliau itu pernah masuk ke dalam masjid, mungkin nggak tahu ya itu kenapa, akan tetapi beliau tuh nggak ikutan sholat, dia cuma duduk aja gitu. Ya itu mungkin cara untuk bertoleransi yang baik dan benar gitu. Jadi ya kayak lakum dinukum waliyadin gitu, ya udah ini agamamu dan ini agamaku, kayak gitu ya. Seharusnya nggak cuman umat Nasrani ya udah gitu ikut-ikut sholat, ya nggak bisa gitu, itu nggak bisa gitu ya. Dan lanjut ke kontroversi yang selanjutnya adalah berencana menjadikan perempuan ini menjadi kiblatnya di sholat Jumat, maksudnya menjadi khotib di sholat Jumat. Ada anak yang nangis teman-teman, capek buat video kayak gini. Udahlah ya, lanjut nih ke kontroversi selanjutnya adalah, jadi dari Prof. Panji Gumilang ini menyatakan bahwasanya mazhab beliau adalah mazhab dari Bung Karno gitu. Jadi ada salah satu perkataan beliau yang mengatakan gini, saya pernah ditanya oleh seseorang gitu ya, Syekh pernah ditanya oleh seseorang, wih gayanya mas Syekh gitu ya, iya emang Syekh gitu. Saya pernah ditanya oleh seseorang, mazhab kamu apa kayak gitu, dan si Panji Gumilang ini menjawab gitu, saya bermazhab kepada orang yang kepintarannya itu luar dalam dan dalam bidang-bidang tertentu juga, dan saya bermazhab Bung Karno. Wow, mazhab Bung Karno gitu loh. Kenapa? Berarti kita juga sekarang mungkin beliau tuh hidupnya pada zaman Bung Karno gitu ya teman-teman, makanya beliau bermazhab Bung Karno gitu ya. Kalau kita sekarang bermazhab apa gitu ya, kali kan aja ada mazhab Pak Jokowi, Pak siapa lagi, Pak Prabowo, Bu Mega dan lain sebagainya. Enggak bisa kayak gitu. Padahal mazhab dalam Islam itu ada 4 gitu ya, cuman 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Udah 4 itu, nggak usah ditambah-tambah. Jadi mazhab Bung Karno, mazhab Pak Jokowi, mazhab siapa lagi, mazhab nggak ada teman-teman, cuman 4 ya. Ingetin, mazhab di dalam Islam tuh cuman 4, nggak ada yang lainnya ya teman-teman. Dan kontroversi yang selanjutnya teman-teman yaitu adalah menggemakan salam Yahudi memakai toak gitu. Itu gimana tuh salam Yahudi? Yang tahu bisa komen di bawah ya, salam Yahudi gimana gitu. Dan juga mereka ini membuka hubungan atau menyetujui nih hubungan antara Islam dengan RI Israel gitu. Jadi dunia nih udah gila banget teman-teman, sudah gila gitu ya. Harus sabar teman-teman. Ada pokoknya cuman gitulah ya, rentetan dari kontroversi tentang pondok pesantren Al Zaitun ini. Jadi banyak banget sebenarnya kontroversi tentang pondok pesantren Al Zaitun ini ya, tapi yang paling viral tuh ya itu gitu. Jadi Ana juga pernah gitu ya ngelihat salah satu FYP di TikTok gitu tentang salah satu santri, ada yang membacakan, santri pondok pesantren Al Zaitun ya teman-teman, lagi membacakan hadis Nabi, tapi pengucapannya itu salah. Beliau tuh berucap seperti ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'ani karim. Zaman ittaqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi Qur'anil karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil karim. Nah, fil Qur'ani karim itu yang salah gitu. Kenapa? Karena Rasulullah itu nggak berucap teman-teman di Quran, bukan Rasulullah yang membuat Al-Quran. Nggak ada perkataan di Al-Quran perkataan Rasulullah. Yang ada di Quran itu hanya perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan begini yang benar, qala Allahu Ta'ala fil Qur'ani karim, bukan qala Rasulullah. Kalau qala Rasulullah udah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala gitu, udah langsung disebutin hadisnya apa. Tapi kalau Allah ya, qala Allahu Ta'ala fil Qur'ani karim, Allah berkata, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, bla 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 bla, sebutin firmannya apa. Kalau Rasulullah enggak, tidak ada perkataan Rasulullah satu pun di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an
pure itu adalah firman Allah dan bukan perkataan Rasulullah. Oke teman-teman, sedikit saran dari Ana gitu ya. Jadi bagi kalian nih yang ingin anaknya dimasukkan ke pesantren, silahkan masukkan ke pesantren. Akan tetapi cari pesantren yang benar-benar agamanya itu lurus, yang benar-benar ajarannya itu lurus, nggak mencong sana, nggak mencong sini, nggak berat sana, nggak berat sini gitu ya teman-teman. Boleh mencari pondok pesantren yang dia toleransi antara umat beragamanya itu tinggi. Akan tapi kita harus baca juga nih toleransi antar umat beragama yang tinggi itu gimana. Ya kan sudah dijelaskan ya dalam Al-Qur'an yang lakum dinukum waliyadin gitu, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kayak gitu kan. Jadi nggak usah kayak dia sholat, misalkan dia sedang beribadah dengan tata cara agamanya sendiri, terus kita ikut-ikutan, enggak gitu teman-teman. Terus ketika kita lagi sholat terus kita juga mereka juga ikut-ikutan, enggak gitu teman-teman. Jadi ada beberapa hal gitu yang harus kita pahami tentang bertoleransi kayak gitu ya teman-teman. Dan teman-teman, bagi yang udah tahu nih ya tentang berita ini, jangan nambah menggoreng berita yang belum tentu banget tahu kejelasannya gitu. Jadi bagi kalian udah cukup duduk tenang aja, biarkan MUI dan lain sebagainya gitu ya yang mengetahui atau yang mengurusi tentang pondok pesantren Al Zaitun ini. Dan kalau misalkan terbukti emang pondok pesantren Al Zaitun ini mempunyai kontroversi dan ajaran yang sesat dan lain sebagainya, itu biarkan aja. Kita sebagai umat Islam itu bukan dibiarin digembangin aja ya. Kita hanya berdoa dan kita hanya melaporkan kepada pihak yang berwajib agar dihentikan nih ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ana. Apabila ada kata-kata Ana yang salah, Ana mohon maaf teman-teman. Kepada Allah Ana mohon ampun. Dan kalau misalkan dari tadi nih ya ada yang berisik nih, aduh, udah deh diemin aja. Nah, aku juga pusing gitu. Pusing ya ini. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, dan share videonya. Oke, see you next time. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.